Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah komunikasi bisnis ingin menjelaskan terkait materi kami yaitu tentang sifat dasar komunikasi bisnis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Cindy Adelia Prameswari. Saya Ali Triandani. Dan saya Rizkia Fajar Afghani. Pengertian komunikasi. Komunikasi didefinisikan sebagai transmisi informasi dari satu orang atau ke organisasi yang lain. Sebagai komunikasi merujuk pada komunikasi sebagai proses respon atau tindakan sebagai reaksi. Menghubungi komunikasi sebagai pembayaran, berarti komunikasi dipandang sebagai proses pribadi. Karena makna atau pemahaman kita tentang apa yang kita miliki benar-benar pribadi. Lalu, menurut Deddy Mulyana tahun 2005 menggambarkan 3 prinsip dasar komunikasi, yaitu komunikasi satu arah, satu komunikasi, dan komunikasi sebagai pembayaran. Sedangkan menurut Roger Mulyana, beliau berpendapat bahwa komunikasi adalah perubahan perilaku dari satu atau lebih penerima dari satu sumber pemikiran. Definisi ini menjelaskan proses dan deskripsi objektif Laswell yang disebut the effect of glory. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan dalam praktik komersial dan non-komersial. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi untuk mengomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis atau secara verbal. Contoh dari komunikasi verbal yaitu seperti mengirim surat dan panggilan telepon ke orang tua, teman, dan pacar mengobrol dengan teman. Membaca puisi dan memposting pekerjaan di depan kelas. Membaca program seminar, surat kabar, majalah, mendengarkan radio, menonton, dan mendengarkan program televisi. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa, melainkan melalui simbol, gestur, atau hal lain. Komunikasi nonverbal juga dikenal sebagai bahasa diam. Contoh dari komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi wajah, kontak mata, gestur tubuh, kedekatan fisik, dan sentuhan. Dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal dapat membantu menentukan kepercayaan diri dan potensi kepemimpinan. Dengan kata lain, seorang pemimpin organisasi bisnis harus menjadi komunikator yang baik. Contoh komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis meliputi surat, catatan, teknologi komunikasi mutakhir, pertemuan kepemimpinan, sesi informasi untuk karyawan, wawancara kerja, dan pengiriman pesan berbasis presentasi. Pentingnya komunikasi nonverbal dan tujuan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sering tidak terencana atau kurang terstruktur. Namun, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Isyarat-syarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Salah satu keunggulan komunikasi nonverbal adalah kesahihannya reliabilitas. Hal ini karena dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal penting artinya bagi pengirim dan penerima pesan, karena sifatnya yang efisien. Suatu pesan nonverbal dapat disampaikan tanpa harus berpikir panjang, dan pihak audiens juga dapat menangkap artinya dengan cepat. Contohnya seperti para petugas penyaji makanan dan minuman yang sedang melakukan tugasnya dalam suatu acara resepsi. Pada umumnya, mereka memiliki bahasa-bahasa isyarat tertentu yang dapat dipahami oleh teman-teman mereka untuk menunjukkan bagian-bagian yang sudah atau yang belum dapat jamuan makanan atau minuman. Meskipun dapat berdiri sendiri, komunikasi nonverbal seringkali berkaitan erat dengan ucapan. Ini berarti sering terjadi penggabungan antara komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu situasi. Kata-kata yang disampaikan dalam suatu percakapan hanya membawa sebagian dari suatu pesan, sedangkan bagian yang lain disampaikan melalui sinyal-sinyal nonverbal. Contohnya seperti acara-acara berita di berbagai stasiun televisi. Dalam acara tersebut, dengan mudah dapat dijumpai kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal.
Menurut Till dan Booth, dalam Excellencies in Business Communication, komunikasi nonverbal mempunyai 6 tujuan, yaitu memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, yang terakhir mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam model komunikasi bisnis. Di dalam model komunikasi bisnis, terdapat 3 model, yaitu seperti berikut. Yang pertama, komunikasi dengan bawahan atau dari bawah, yaitu komunikasi yang digunakan untuk mengirim pesan dari seseorang di tingkat organisasi lebih dari bawahan. Biasanya, perintah ini atau perintah komunikasi adalah tipe ini. Beberapa contoh komunikasi ke bawah adalah memberikan instruksi kepada bawahan untuk proyek dan tugas tertentu, memberikan umpan balik kepada bawahan untuk perbaikan kinerja, memberikan informasi tentang kebijakan dan prosedur perusahaan, dan memberikan informasi tentang tujuan organisasi. Selanjutnya, model komunikasi bisnis yang kedua yaitu komunikasi pengawas atau komunikasi di atas. Di tingkat organisasi, posisi yang lebih rendah adalah komentar atau saran untuk penyelia. Biasanya, dalam organisasi yang memiliki sarana untuk berpartisipasi dalam pengawasan, banyak pemimpin menerima masukan berharga dari bawahan mereka. Contohnya seperti komunikasi antara pengawas atau karyawan, dan komunikasi antara Departemen Keuangan dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Komunikasi berbagai saluran-saluran komunikasi yang dapat ditularkan antara orang-orang yang berbeda di dinas komunikasi multichannel. Model komunikasi ini terjadi ketika teknologi informasi dan komunikasi meningkat. Saluran komunikasi tidak hanya ditulis, tetapi juga ada sedikit perbedaan, seperti konferensi video yang menggunakan pesan teks. Contoh penerapan komunikasi multichannel adalah Oriflame yang menggunakan marketplace dan website untuk transaksi online. Oriflame juga menggunakan iklan luar ruang seperti iklan di mobil, motor, dan bus untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sifat dasar komunikasi bisnis. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyaksikan video kami. Terima kasih. Kita tutup materi video kali ini yaitu menggunakan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.